Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat bertemu kembali, saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Habakuk. Mari kita lihat di dalam Habakuk pasal 1, ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Yah, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bagian yang lain, saudara, adalah kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan lihat ayat 17 sampai ayat 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Berikan hikmat, sucikan hatinya, urapi mulut bibirnya, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, seorang penulis buku dan juga sekaligus seorang pengkhotbah pendeta, Charles R. Swindoll, dia mengatakan dalam salah satu bukunya sebagai berikut. Saya kutip saja, dia katakan, jika kebahagiaan itu suatu wabah penyakit, maka tidak seorang pun yang tidak ingin ketularan. Namun saudara, celakanya kita menjadi manusia sering diperhadapkan dengan berbagai masalah, bahkan kesulitan, bukan kebahagiaan. Itu sebabnya maka kita merasa bingung.
Mengapa bingung, saudara? Sebab kita merasa yakin apa yang kita lakukan tidak salah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan Tuhan, tidak menyakiti hati orang, tidak merugikan orang lain. Tapi ternyata toh kita mengalami berbagai persoalan juga. Dan justru kita memperhatikan orang-orang yang mungkin menyakiti orang lain, mungkin merugikan orang lain, mungkin juga mencelakakan orang lain, tapi mereka lebih bersukacita, lebih makmur, lebih berbahagia. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Nah, saudara, Habakuk juga mempertanyakan itu. Siapa Habakuk itu? Dalam Septuaginta, Habakuk itu disebut sebagai Ambakum. Untuk menghubungkan nama Habakuk dengan kata kerja Ibrani cabak yang berarti memeluk. Menurut tradisi Yahudi, Habakuk adalah anak perempuan Sunem, seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16. Saya bacakan buat saudara. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, kata menggendong itu memakai kata memeluk, yang di sini bahasa aslinya sama dengan nama Habakuk. Nah, saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang sah. Kalau kita perhatikan di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1, di situ katakan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi ditulis Habakuk. Pasal 3 ayat 1 juga mencatat demikian, doa Nabi Habakuk. Jadi dia sah. Nah, saudara, tentunya kita dapat mempelajari mengapa dia, atau katakanlah Habakuk, nabi yang sah, tapi mengalami persoalan ini. Dan Alkitab yang kita baca tadi, khususnya pasal 3, dia bisa menang dalam persoalan hidup ini. Habakuk seakan-akan ingin berkata, apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Tuhan. Saya mencatat ada beberapa hal, tapi hari ini cukup 3 hal yang kita perhatikan saja. Nah, saudara, yang pertama, iman Habakuk adalah iman yang diuji. Kita harus maklum kalau Nabi Habakuk ini bingung, saudara. Mengapa? Sebab dia melihat suatu kenyataan hidup yang sangat bertolak belakang. Katakanlah orang-orang kafir yang tidak percaya pada Tuhan, yang hidupnya kacau balau, tapi kenyataannya lebih sukses dari orang-orang yang percaya. Habakuk sulit menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya pada ayat yang kedua, pasal yang pertama tadi, Habakuk itu seakan-akan menjerit. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi? Sampai kapan? Oh, saudara, Habakuk berteriak, tapi Tuhan seakan-akan katanya tidak mendengar. Habakuk boleh dibilang hampir saja berkesimpulan bahwa Tuhan seakan-akan berpihak kepada orang jahat. Ya, heran juga kenapa Allah tidak langsung saja bertindak menghukum yang berdosa. Ia juga heran kalau Tuhan mau menghukum, kenapa harus memakai orang-orang kafir. Nah, di dalam keadaan seperti inilah iman Habakuk itu diuji. Habakuk tahu, saudara, ia harus mengadu kemana. Habakuk juga tahu kepada siapa ia harus mengadu. Oleh sebab itu, dengan keras dan dengan segenap jiwa ia menjerit penindasan. Satu istilah yang dipakai untuk menyatakan rasa ketidakadilan, saudara. Ia menjerit karena Tuhan belum bertindak apa-apa. Ia menjerit karena Tuhan seakan-akan diam. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, disinilah letak ujian daripada Habakuk. Saudara, kita jangan tuduh Habakuk yang negatif terlebih dahulu.
Bukankah kita tidak jarang seperti dia? Kita yang sudah bertahun-tahun berdoa, kita yang sudah bertahun-tahun bersikap taat kepada Tuhan, kita yang setia kepada Tuhan, boleh dibilang kita yang bersih, tapi kenapa berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan seakan-akan berpihak kepada orang-orang yang tidak taat pada Tuhan? Kita bertanya, sampai-sampai ada orang berkata, saya sudah 20 tahun tidak ke gereja, toh tidak terjadi apa-apa. Apakah ini benar? Apakah komentar ini bisa kita terima? Saudara yang saya kasih Tuhan, benar, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi saya ingin katakan itu karena engkau yang berkomentar itu masih dalam kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha kasih. Dia masih tahap ingin menguji engkau. Sampai berapa lama engkau bertahan seperti itu. Dan saya yakin Tuhan akan menyatakan keadilannya kalau satu saat itu terjadi, baru kita merasa terlambat. Selanjutnya, iman Habakuk adalah iman yang tahan uji. Jadi dia bukan hanya diuji, tapi sekaligus tahan uji. Sekilas memang nampaknya Habakuk itu seperti orang yang frustrasi dari luar. Coba kita bayangkan, banyak sekali kejahatan terjadi. Dan tidak heran kalau ia bertanya, ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, mengapa ada kejahatan lagi? Mengapa ada kelaliman? Mengapa ada aniaya, ada kekerasan, perbantahan, pertikaian? Nah saudara, keadaan ini jelas bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan? Yang akan merusak suatu persekutuan yang indah. Dan ayat selanjutnya, ayat keempat kita bacakan. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik. So, terus terang saja, kalau saya adalah Habakuk, saya juga merasa bingung. Bayangkan firman Tuhan yang kita kobar-kobarkan, seakan-akan tidak berguna. Orang-orang pada salah mengerti, orang-orang pada salah paham, dan sebagainya. Nah, saya membayangkan Habakuk, dia ingin mengatakan, oh Tuhan, malu dong. Aku sudah menyampaikan berita tentang penghukumanmu dengan berkobar-kobar, dengan penuh semangat, tetapi engkau tidak bertindak apa-apa. Seakan-akan engkau mati, seakan-akan engkau tidak ada apa-apanya. Namun kita tetap patut memuji dia. Imannya tetap kokoh, imannya tetap tegar, tidak goyah, dan dia tahan uji. Bagaimana dengan saudara sekalian dan saya? Mungkin persoalan Habakuk ini Anda alami sekarang atau pada masa yang akan datang. Sebagai orang yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menghadapi pertikaian-pertikaian, kita menghadapi orang-orang yang tidak mengerti kita, kita menghadapi orang-orang yang salah paham pada kita, bahkan ingin mencelakakan kita. Kita sangat sulit. Mungkin kita tidak sampai teraniaya jasmani, sampai dilukai, tapi batin kita begitu tertekan, itu lebih sakit daripada kulit kita tergores. Oh saudara sekalian, sanggupkah kita bertahan? Sanggupkah kita tetap setia? Sanggupkah kita mengatakan kepada Tuhan, aku mau tetap setia kepadamu? Habakuk telah melewati tahap ini, saudara. Kalau Habakuk dapat bertahan dalam tahap ini, itu berarti iman Habakuk adalah iman yang patut dipuji. Mengapa patut dipuji, saudara? Coba kita ulangi baca pasal 3, 17, 18, 19. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sangat menarik, saudara. Kalau kita perhatikan kitab
Habakuk pasal 3 ini. Di sini menunjukkan bahwa kekuatan dari iman Habakuk itu tidak tergoyahkan. Dia katakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara boleh atau bisa membayangkan dia porak-poranda, pontang-panting, saudara. Semua tidak ada hasil, bahkan kandangnya kosong, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia katakan, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu Habakuk, saudara. Itu Habakuk. Dia ingin bersorak-sorak walaupun sudah kehilangan semuanya. Inilah yang saya maksud dengan iman Habakuk yang patut dipuji. Hampir sama dengan peristiwa Ayub. Dia seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Alkitab mencatat anak-anaknya mengadakan pesta secara bergilir, dan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub datang memanggil anak-anaknya, kemudian datang kepada Tuhan menyembah, bangun pagi-pagi, kemudian mempersembahkan korban pembakaran, mohon pengampunan daripada Tuhan. Tapi toh malapetaka datang juga. Dan Alkitab mencatat datang orang Sheba menyerbu, belum selesai. Lalu lembu, sapi, dan keledainya semua dirampas, belum selesai. Api menyambar domba-dombanya, belum selesai. Orang Kasdim menyerbu unta-untanya, belum selesai. Anak-anaknya mati akibat rumahnya roboh karena angin ribut. Dan tidak cukup itu, dia menghadapi penyakit yang sangat parah. Alkitab mencatat untuk menggaruknya saja harus pakai beling, saudara. Saya ulangi, untuk menggaruknya saja harus pakai beling. Apakah Ayub marah? Apakah Ayub protes? Apakah Ayub tinggalkan Tuhan? Tidak, saudara. Ayub berkata demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Indah sekali. Sangat indah sekali, saudara. Saudara, Phil Collins dalam lagunya Another Day in Paradise, dia mencatat ada seorang perempuan lumpuh dengan plester bahu, kaki, dan semua di tangan-tangannya itu. Dia menangis dan memanggil orang di jalanan. Ada lelaki yang berjalan. Dia katakan, Tuhan, dapatkah kamu menolong aku? Nah, keadaan di sini dingin sekali katanya, dan tidak ada tempat untuk saya tidur. Kalau kamu tahu ada tempat, tolonglah beritahu saya. Apa yang terjadi? Lelaki itu berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Dia pura-pura tidak melihatnya. Perempuan itu menjerit, tapi sia-sia. Ya, sia-sia saja. Saudara, orang-orang boleh meninggalkan kita, seperti orang Tuhan itu meninggalkan perempuan itu. Tapi Tuhan tetap ada pada kita. Saya ingin menutup renungan atau khotbah singkat ini dengan satu ayat emas yang saya paling sukai, saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Bunyinya demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam naskah Yunani asli, ayat ini sangat menarik, saudara. Ada 5 kata ingkar bunyinya secara harafiah. Saya akan bacakan buat saudara. Dia katakan, aku tidak akan mengendorkan, melonggarkan, atau menyerahkan peganganku padamu, pun tidak meninggalkan kamu. Nah, itu juga boleh berarti begini. Aku tidak pernah
tidak pernah membiarkan engkau pun tidak meninggalkan engkau. Saudara, kalau Tuhan saja tidak meninggalkan kita dan Dia ucapkan berulang-ulang sampai 5 kali, itu berarti ini bukan kata-kata yang omong kosong. Beranikah kita seperti Habakuk atau Ayub mengatakan, "Oh Tuhan, meskipun saat ini saya menderita sakit, meskipun saya saat ini mengalami hal yang sulit, meskipun saat ini orang-orang tidak mengerti saya, meskipun saat ini saya menghadapi kesulitan, meskipun saat ini saya mengalami keluarga yang bermasalah, meskipun saat ini saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun dan banyak meskipun, aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Aku tetap setia kepada Engkau Tuhan. Aku tetap setia." Hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Walaupun ada masalah ataupun kesulitan yang terjadi. Saudara, lagu ini dinyanyikan oleh seorang yang bernama Jacqueline Selose. Dia menyanyikan lagu yang berjudul "Takkan Pernah Tinggalkanku". Maksudnya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Saya tahu dari berita bahwa orang ini sedang sakit, penyakit yang langka yang sedang menyerang dirinya dan sudah tersebar dalam hidupnya. Tapi dalam keadaan seperti pergumulan seperti itu, dia tetap bisa bernyanyi karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dia. Kita juga menyembah kepada Tuhan Yesus yang demikian. Jikalau ada kesulitan, ada masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, mari kita sama-sama ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, periksa diri kami, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu. Kalau selama ini kami menjadi kurang beriman, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami merasa Engkau meninggalkan kami, ampuni kami Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kami pelajari, kami tahu bahwa Engkau, ya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Aku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup
Saudara, jikalau renungan hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan kenalkan kepada teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mendengarkannya. Tuhan memberkati kita.